Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Iya. Ya, walaupun kita masih dalam suasana pandemi, tetap kalian harus tetap semangat belajar, tetap menjaga protokol kesehatan karena kesehatan kita sangat penting. Ya, untuk memulai kegiatan ini, silakan KM-nya siapa hari ini? KM-nya? Farhan mana Farhan? Nggak masuk. Ya, diwakilkan sama Iqbal aja. Bang, pimpin doa teman-temannya Bang. Attention please. Let's pray together. Now. Finish. Greeting to Mr. Ahmad Nuruddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk memulai kegiatan ini, izinkan Bapak untuk mengabsen kalian terlebih dahulu. Kalau yang hadir silakan angkat tangan. Ya. Adinda Ayub, apa? Ahmad Nurain, izin. Dibani, ada. Elais, Faisal, Farhan Masmuri, tadi sakit ya. Dina Dwi Apriliani, Aura Febrianti, Juanda Dwi Putra, Muhammad Iqbal, Muhammad Irfan, Ratu Putri, Teja Maulana, Natasha, apa? C. Sindri, hadir. Berarti yang tidak hadir 1, 2, 3, 4. Yang tidak hadir 4 orang. Ya, kita doakan semoga teman-teman kalian yang tidak bisa hadir hari ini bisa hadir di pertemuan berikutnya. Ya, untuk pembelajaran hari ini, ya, izin Bapak buka PowerPoint-nya terlebih dahulu. Ya, pertemuan hari ini kita melanjutkan materi pemusatan data yang kedua, yaitu bentuk modus. Sebelumnya kalian sudah membahas tentang bentuk pemusatan data yang kedua. Pemusatan data yang pertama. Apa pemusatan data yang pertama? Min atau mean? Min, awas bacanya bukan mean tapi min. Ya. Pemusatan data yang pertama adalah min atau rata-rata. Ada yang masih ingat pengertian rata-rata? Dung? Ya, Elais, apa pengertian rata-rata? Ukuran pemutusan data adalah ukuran yang digunakan untuk memberikan gambaran data dari sampel yang diambil yang selanjutnya mewakili populasi. Ulangi, ukuran pemusatan data adalah ukuran yang digunakan untuk memberikan gambaran data dari sampel yang diambil yang selanjutnya mewakili populasi. Ya, itu pengertian dari ukuran pemusatan data. Yang Bapak tanyakan pengertian dari means-nya, rata-ratanya, bukan ukuran pemusatan data. Tadi benar, pengertian ukuran pemusatan data sesuai dengan yang dijelaskan oleh Elais. Nah, untuk pengertian means-nya sendiri, kenapa Faisal? Means atau rata-rata? Rata-rata adalah perbandingan nilai seluruh data dengan banyak data. Ya. Jadi means itu adalah perbandingan
seluruh nilai data dibagi dengan banyak data. Nah, ada yang masih ingat cara mencari nilai means pertemuan yang kemarin? Langkah-langkah menentukan nilai means. Coba masih coba langkah-langkah menentukan nilai means. Yang kemarin, Irfan. Pertama, menentukan nilai tengah dari setiap kelas terlebih dahulu. Kedua, tentukan hasil kali dari frekuensi dan nilai tengah. Langkah yang ketiga, menjumlahkan seluruh nilai frekuensi. Langkah yang keempat, menjumlahkan seluruh nilai hasil perkalian frekuensi dan nilai tengah. Dan yang terakhir, menentukan nilai min dengan rumus. Masih nggak rumusnya? Sigma Fi berapa? Sigma Fi dikali Xi dibagi Fi. Sigma Xi dikali Fi dibagi sigma Fi. Jadi menentukan rumus Mayonia sendiri adalah sigma Fi dikali Xi dibagi dengan sigma Fi. Nah, sigma Fi Xi itu kalau diartikan secara pengertian min sendiri adalah jumlah seluruh data. Sedangkan sigma Fi kalau diartikan secara pengertian min sendiri adalah banyaknya data. Ya, untuk hari ini kita belajar tentang ukuran pemusatan data yang kedua, yaitu modus. Ya. Sebelum membahas ukuran pemusatan yang kedua, izinkan Bapak membacakan dulu tujuan pembelajarannya. Jadi tujuan pembelajarannya setelah mengikuti proses pembelajaran dengan pendekatan saintifik dan model pembelajaran problem based learning berbasis 4C, literasi dan PKK serta kegiatan diskusi dan tanya jawab dengan bantuan PowerPoint, video pembelajaran dan LKPD, peserta didik dapat yang pertama menentukan nilai modus dari tabel distribusi frekuensi berkelompok. Yang kedua, menentukan nilai modus dari diagram histogram. Yang ketiga, menyelesaikan masalah konseptual yang berkaitan dengan nilai modus. Jadi ada 3 tujuan pembelajaran yang harus kalian kuasai. Adapun untuk ketuntasan belajarnya itu adalah nilai 70. Jadi apabila peserta didik nilainya di atas KWM maka dikatakan tuntas dan diberikan pengayaan atau latihan soal tambahan. Nah, sedangkan yang kurang dari 70 atau di bawah KBM maka peserta didik akan mendapatkan remedial sesuai dengan materi yang belum tercapai. Ya, jadi nanti setelah selesai kegiatan ini tetap kita ada proses, dan dari proses tersebut nanti dilihat nilai kalian. Kalau nilainya di bawah 70 berarti otomatis kalian mendapatkan remedial sesuai dengan nomor soal yang kurangnya atau yang salahnya nomor berapa. Ya, untuk selanjutnya silakan kalian perhatikan video pembelajaran berikut. Ya, sambil dicatat informasi pentingnya. Modus dari suatu data adalah nilai atau ukuran yang paling banyak muncul atau mempunyai frekuensi tertinggi. Nah, suaranya pas? Ya, kita ulangi dulu. Ini silakan kalian perhatikan video pembelajaran berikut, catat informasi yang ada. Nanti seperti biasa, ketika berkelompok, Pak Ahmad bagikan LKPD-nya. Tugas kalian adalah menyelesaikan LKPD seperti pertemuan sebelumnya. Yang modus dari suatu data adalah nilai atau ukuran yang paling banyak muncul atau mempunyai frekuensi tertinggi. Ulangi lagi, modus dari suatu data adalah nilai atau ukuran yang paling banyak muncul atau mempunyai frekuensi tertinggi. Modus sendiri ini ada 2 bentuk pertanyaan yang sering muncul, yaitu bentuk data tunggal dan bentuk data kelompok. Kita bahas bentuk data tunggal terlebih dahulu. Perhatikan ilustrasi berikut. Tentukan modus dari data berikut.
577, 515. Yang ditanya adalah tentukan nilai modus dari data tersebut. Baik tadi untuk pengertian modus sendiri adalah nilai atau ukuran yang paling banyak muncul atau mempunyai frekuensi tertinggi. Jadi ketika kita mau mencari modus dari suatu data, lihatnya dari mana? Lihatnya dari frekuensi tertinggi atau datum yang sering muncul. Nah, untuk soal ini, untuk data ini kita jawab untuk yang A, modusnya adalah 2, sebab 2 paling banyak muncul, yaitu 4 kali. Ya, untuk soal nomor A ini, datum yang sering muncul atau yang banyak frekuensinya adalah angka 2, sehingga modusnya adalah 2. Sedangkan yang B, modusnya itu 5 dan 7, sebab datum 5 dan datum 7 mempunyai frekuensi tertinggi, nilainya sama, yaitu 3. Ini kan 7 3 kali kan? 1, 2, 3. Sedangkan 5 juga sama 3 kali. 1, 2, 3. Jadi secara otomatis modus dari soal B itu ada 2 nilainya, yaitu 5 dan 7. Jadi modus terhadap suatu data itu nilainya tidak tunggal, bisa lebih dari 1, bisa 2, bisa 3, dan seterusnya. Ya, ini penjelasan dari modus untuk data tunggal, modus data berkelompok. Secara umum modus dapat ditentukan dengan rumus modus atau MO itu sama dengan L ditambah C dikali D1 dibagi D1 ditambah D2, di mana L adalah tepi bawah kelas modus, D1 selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sebelumnya, D2 selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sesudahnya, C panjang kelas atau lebar kelas modus. Untuk mencari nilai modus dari data berkelompok, langkah pertama adalah kita tentukan kelas modusnya terlebih dahulu. Setelah itu tentukan nilai R, tentukan nilai D1, tentukan nilai D2, dan tentukan nilai C. Nah, biar lebih jelas, perhatikan contoh soal berikut. Tentukan nilai modus dari tabel berikut. Ya, ini ada tabel distribusi frekuensi, kita diminta untuk mencari nilai modusnya. Nah, untuk mencari nilai modus, kita tentukan kelas modusnya terlebih dahulu. Kelas modus juga dari apa? Dari frekuensi terbesar. Di sini frekuensi terbesarnya ada pada interval 52 sampai dengan 63. Sehingga kelas modusnya itu terletak pada 52 sampai dengan 63. Nah, 52 sampai dengan 63 ini, 52 merupakan batas bawah, 63 merupakan batas atas dengan frekuensinya 17. Sekarang kita cari L-nya. L itu merupakan tepi bawah kelas modus. Batas bawahnya 52, maka tepi bawah kelasnya adalah 51,5. Caranya dari mana? 52 dikurangi 0,5. Terus berikutnya kita cari D1. D1 adalah selisih kelas modus, frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sebelumnya. Kelas modus 17, kelas sebelumnya 9, maka D1 nya 17 dikurangi 9, nilainya sama dengan 8. D2 itu adalah selisih kelas modus, selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sesudahnya. Berarti 17 dikurangi 10 nilainya 7. Sedangkan C adalah panjang kelas. Panjang kelas rumusnya batas atas dikurangi batas bawah ditambah 1. Tapi kalau misalkan yang diketahuinya tepi atas dan tepi bawah, maka C-nya adalah tepi atas dikurangi tepi bawah. Ulang lagi, untuk mencari panjang kelas, jika yang diketahuinya adalah batas atas dan batas bawah, maka C-nya itu adalah batas atas dikurangi batas bawah ditambah 1. Tetapi kalau yang diketahui kelasnya dalam bentuk tepi atas dan tepi bawah, maka panjang kelas itu caranya batas tepi atas dikurangi batas tepi bawah. Nah, ini sudah diketahui semua nilai L, D1, D2, dan C. Maka berikutnya kita tinggal mencari nilai modusnya. Rumus modusnya sendiri adalah L ditambah C dikali D1 dibagi D1 ditambah D2. Berikutnya kita substitusikan L-nya dengan 51,5, C-nya 12, D1 8, dan D2 adalah 7. Terus kita kalikan 12 dikali 8 hasilnya
tambah 7 hasilnya 15. Terus 96 dibagi 15 hasilnya 6,4. Dijumlahkan maka modusnya sendiri nilainya 57,9. Jadi modus untuk tabel distribusi ini itu nilainya 57,9. Ya, contoh berikutnya, tentukan nilai modus dari diagram berikut. Ya, jadi data yang diketahuinya adalah diagram histogram. Kita disuruh untuk mencari nilai modusnya. Langkah pertama sama seperti tadi juga, kita tentukan kelas modusnya. Nah, untuk diagram histogram, kelas modus itu dilihat dari batang yang paling tinggi. Ya, di sini batang paling tingginya ada pada interval 24,5 sampai dengan 29,5. Sehingga kelas modusnya itu terletak pada interval 24,5 sampai dengan 29,5. Nah, ini kelasnya dalam bentuk batas tepi bawah dan batas tepi atas. Jadi langsung saja L-nya itu sama dengan 24,5. D1-nya kelas modus dikurangi kelas sebelumnya. Berarti di sini 10 dikurangi dengan 9. D1 nilainya 1. D2 frekuensi kelas modus dikurangi kelas sesudahnya. Di sini kelas sesudahnya frekuensinya 6. Berarti 10 dikurangi 6 nilainya 4. Sedangkan C, nah di sini kan diketahuinya tepi atas dan tepi bawah. Jadi nilai C-nya langsung saja dikurangi 29,5 dikurangi 24,5. Jadi didapat nilai C sama dengan 5. Sudah ketemu semua? Baru kita cari nilai modusnya. Nah, modus L sama dengan L ditambah C dikali D1 dibagi D1 ditambah D2. Substitusikan L-nya 24,5, C-nya 5, D1 nilainya 1, D2 nilainya 4. Berarti 24,5 ditambah 5 per 5, 5 per 5 ini nilainya sama dengan 1, sehingga kelas modusnya 25,5. Jadi untuk diagram histogram di samping ini, nilai modusnya adalah 25,5. Sampai sini jelas? Ya, bagaimana penjelasan tadi? Sudah jelas? Ya, dari penjelasan tadi, silakan kalian berkelompok sesuai dengan kelompok kalian masing-masing. Ya, diselang-seling aja kemarin tuh, misalkan kelompok satunya depan, kelompok duanya agak ke belakang, kelompok tiganya ke depan. Jadi biar ada jeda jaraknya. Nah, dipindah aja semuanya. Dan kelompok ada semua. Jadi silakan dibagi tugasnya untuk masing-masing anggota kelompok, biar nanti pekerjaannya selesai sesuai dengan waktunya. Boleh apa PD-nya dicopot aja, dibagi tugasnya. Di koper depannya ditulis nama kelompoknya dan anggotanya, ya. Waktu berdiskusinya 20 menit. Ya. Silakan dibaca soalnya dengan titik, dengan sama, jangan seperti kemarin soalnya kalian tertipu. Ya. Baca dengan seksama, soalnya.
ada 3. Oke, cek. Jangan lihat jumlah ini ya. Jangan lihat jumlah ini, jangan lihat soal ini. Kalau misalnya jumlahnya salah, ketik. Nah, jadi masalah tentukan nilai X supaya nilai modusnya sekian. Jangan lihat jumlahnya, jangan lihat jumlahnya. Ulangi lagi, stop. Angka modus pertama ngapain dulu? Tentukan angka modus pertama lihat apa dulu? Tentukan kelas modusnya dulu kan. Nah, tahu itu kelas modus dari apa? Indikatornya frekuensinya yang paling banyak. Itu berapa frekuensi terbanyaknya? Emang X sudah diketahui kurang dari 12. Berarti ada kemungkinan X lebih dari 12 kan? Nah, berarti otomatis menentukan kelas modus pada opsi itu gagal. Ya, kan menentukan kelas modus kan ada 2. Dari frekuensi terbanyak untuk tabel distribusi frekuensi, tinggi histogram atau tinggi badan untuk dia bilang histogram. Nah, kalau ini kan kita nggak tahu nilai X-nya ini berapa, bisa di 10, bisa di 20, bisa di 30 kan. Kalau 10 berarti di bawah 12, otomatis 12 nya sebagai kelas modus. Kalau X-nya 15, kelas modusnya di X ya kan. Nah, berarti otomatis gagal. Nah, sekarang penggunaannya apa? Nilai modusnya. Untuk menentukan kelas modus, lihat nilai modusnya. Nilai modusnya sudah diketahui berapa nilainya. Nah, kira-kira 76,4 itu ada di kelas mana? Ngerti ya? Iya, kalau ini mah berarti otomatis tadi udah ditentukan tapi belum. Kenapa? Nah, ya berarti otomatis bukan frekuensi sebelum, tapi pengaruhnya di D atau sebenarnya aljabar biasa aja. 69,5 bisa dulu kan. Nanti kan dari 10 kan dari pecahan. Nanti yang di bawah 9 atas kali 10. Biasa aja aljabar biasa. Yang mau kan disebutkan dulu. Ini kan 12 hitungannya X. Nah, yang di bawahnya kan berarti 12 hitungannya X ditambah 2. Jadi 80 yang hitungannya 12 hitungannya X. Itu berapa? Nah, terus kan masa berapa kan 20. Ini yang di bawah kurungnya kan. Nah, ini di bawah kurung bagi anak 69. Jadi dos itu aljabar maksudnya oke, mencari nilai X satu variabel. Soalnya latihan latihan seperti itu. Nama bang, udah ketemu bang? Nama? Untuk di mananya? Mas mana mentok? Ini nih, buatnya gini. Tuh, jadi pecahan. Enggak, kalau ini kan pecahan itu pecahan di atas kali ini, bawah kali. Nah yang sini kan dibuka kurung nih. Kalau dibuka kurung hasilnya berapa? 12. X tambah 2. Hasilnya berapa? Nah, baru nanti kali 9 ya dengan hasil total yang di sini berapa? Tadi kan kita pecah pecahan nih di sini, jadi ini dikali 10, ini kan 12 dikali 10. Nah hasil total yang ini kalikan sana.
satu variabel. Biar kalau saya kan mengakomodir jawaban dari kalian. Semuanya udah biasa ya, padahal tinggal fungsi aja. Nilai bagusnya sudah ada. Ini jauh ya, tanya semuanya. Kalau itu sebagai nggak apa-apa, belakang berarti nggak dimasak. Malah, malah, masa dikurangi? Nih, tahu nggak salahnya? Gak itu nggak? Dikali dua tempat nggak ya? Kan gini nulisnya nih. Kalau 20.
Nah, terus kan akan membuka peluang. Ini kan sekarang nih, bagian ini bagian sebelah kiri. Adanya gitu. Ya, nah, bukan sebelum nih. Ya, yang sudah dikirim ke Google Classroom. Ya. Ah, udah dikumpul, ditulis yang rapi, dikirim ke saya. Kenapa? Wah, harusnya mau ke saya dipakai ke rumah dulu. Nah, ini aneh-aneh ya. Orang nanya tuh kira-kira dari ini kelompok? Dua. Mau menjelaskan nomor berapa? Yang terakhir. Nomor 3, bagian 3. Ayo, kelompok 4, tugasnya dikumpulkan. Iya. Dari motor, silakan disusun tugasnya. Yang aku udah iya tahu, coba saya bisa ketik tuh. Ya, anggapannya dari kalau
Mereka apa ini diskusi? Silap berapa? 7. Nah ini udah selesai. Yang lainnya beres. Udah beres semua. Ya, di foto aja itunya. Foto aja. Kenapa bang? Mantap bang. Ya betul 7,4 kali 14 dari 7,4 turun 14 x dengan 3 mau nomor berapa? Nomor 2 3 bagian 1 bagian 2 bagian 3. Ya, untuk nomor 1 kita bahas bersama. Nomor 3 pengertian modus. Apa pengertian modus kelompok 3? Modus dari suatu data Satu orang aja. Satu orang saja. Modus dari suatu data adalah nilai ukuran yang paling banyak muncul atau mempunyai frekuensi tertinggi. Setuju? Setuju. Nah, jadi modus adalah ukuran pemusatan data diambil dari nilai yang banyak muncul atau yang memiliki frekuensi tertinggi. Kelompok 2 jenis-jenis modus. Ada berapa jenis modus? 3. Ya, dulu. Kelompok 2 dulu ada berapa jenis? Ada 3. Apa saja? Bimodal dan multimodal. Ulangi. Pertama, hubungannya modal apa di modus? Ulangi. Jenis modus ada berapa? Ada 3. Ada 3. Sebutkan. Unimodul, bimodul, dan multimodul. Nah, ada yang punya jawaban lain? Ya nggak apa. Ada yang punya jawaban lain? Cung. Ada berapa jenis modus? Ada 2. Sebutkan. Data tunggal, data kelompok. Data tunggal, data kelompok. Ada yang lain tidak jawabannya? Kelompok 1. Ada berapa jenis dulu? Ada 3 Pak. Ada 3 jenis. Unimodus, bimodus, dan multimodus. Ulangi. Unimodus, Unimodus, bimodus, dan bimodus, multimodus. multimodus. Ya, kelompok 4. Ada berapa jenis? Ada 3 Pak. Sebutkan. Unimodal, bimodal, sama Oh, modal. modus Pak. Unimodus. Ya, benar. Jenis modus itu ada 3. Unimodus atau monomodus, bimodus, dan terakhir multimodus. Bukan modal ya. Semuanya modal apa? Nah, untuk tadi kelompok 3 data kelompok data tunggal itu adalah jenis datanya. Sedangkan yang dibahas ini adalah jenis dari modusnya.
Nah, yang membedakan unimodus, bimodus, dan multimodus apa? Ya? Kalau unimodus mah suatu kelompok memiliki satu modus. Kalau bimodus itu suatu kelompok yang memiliki dua modus. Sedangkan multimodus suatu kelompok yang memiliki lebih dari dua modus. Ya. Unimodus itu untuk suatu data yang memiliki satu modus. Bimodus itu untuk suatu data yang memiliki dua nilai modus. Dan multimodus adalah untuk data yang memiliki lebih dari dua modus. Jadi satu data itu bisa memiliki satu modus, dua modus, atau lebih dari dua modus. Nanti penamaan itu yang menentukan data tersebut jenis modus apa. Ya. Terus, udah ya itu ya nomor pertama. Ya. Satu lagi ada lagi. Rumus mencari modus. Data kelompok. Untuk data kelompok. Kelompok 4 rumusnya apa? Modus sama dengan tepi bawah kelas ditambah panjang kelas dikali D1 dibagi D1 ditambah D2. Ulangi. Modus ulang apa? Cari modus tepi bawah kelas ditambah panjang kelas dikali selisih frekuensi dengan frekuensi sebelumnya dibagi selisih frekuensi sebelumnya ditambah selisih frekuensi dengan frekuensi berikutnya. Ada lagi yang punya rumus modus yang lain? Nah, apa? Kelompok 2. Modus sama dengan L ditambah C D1 per D1 ditambah D2, di mana L adalah Dulu. Rumus modus, sana kan ditanya rumus modusnya. Kalau rumus modus, kelompok 2 yang benar, MO sama dengan L ditambah C atau P dikali D1 dibagi D1 ditambah D2. Nah, baru ada selanjutnya pengertian dari simbol rumus. Jadi kalau rumus itu seolah-olah kita menyimbolkan. Nah, dari simbol itu baru kita beri penjelasan. Untuk MO-nya apa? MO adalah modus, L adalah tepi bawah kelas modus, D1 selisih frekuensi dengan kelas sebelumnya, D2 selisih frekuensi dengan kelas sesudahnya, C adalah panjang kelas. Ya, C atau D adalah panjang kelas. Nah, MO itu bukan modus tapi nilai modus yang dicari ya. Jadi penjelasannya dikasih keterangan aja nilai modus yang dicari. Ya, untuk soal nomor 2 kelompok 1 siapa yang menjawabnya? Ibu lagi kemarin udah Ibu ganti yang lain dong. Ayo. Ini ada di depan tinggal dibaca. Ayo, nanti gantian kok satu-satu. Ya, kelompok 1. Awas, nabrak kabelnya. Boleh, baca dulu, memperkenalkan diri juga boleh. Perkenalkan, nama saya Siti dari kelompok 1. Saya membacakan soal nomor 2. Sebutkan langkah-langkah dalam menentukan nilai modus dari suatu data berkelompok. Yang pertama, menentukan kelas modus atau kelas yang paling banyak frekuensinya. Yang kedua, mencari tepi bawah atau L dari kelas modus BB dikurangi 0,5. Terus yang BB batas bawah. Nah, ketiga, menentukan panjang kelas atau C dengan cara BA dikurangi BB ditambah 1 atau TA dikurangi TB. Dijelaskan coba, BA itu apa, BB apa, TA apa, TB apa. Untuk mencari BA dikurangi BB plus 1, mencari batas atas dan batas bawah, dan yang TA dikurangi TB itu mencari tepi atas dan tepi bawah. Yang keempat, menentukan D1 dengan cara frekuensi kelas modus dikurangi data sebelumnya, serta D2
DA2 dengan cara frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi sebelumnya. Yang kelima, menghitung modus dengan cara memasukkan nilai di dalam rumus. Rumusnya MO sama dengan L ditambah C dikalikan D1 dibagi D1 ditambah D2. Keterangannya L itu tepi bawah, untuk C panjang kelas, untuk D1 frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi sebelumnya, dan D2 keterangannya frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi sebelumnya. Setelahnya. Ya, bagaimana? Ada yang mau dikoreksi dari penjelasan kelompok pertama yang dijelaskan oleh teman kalian C sentri? Atau ada yang ditanyakan dari penjelasan C sentri, menanggapi dari penjelasan C sentri tadi? Ada yang menanggapi? Atau ada punya langkah lain dari yang dijelaskan oleh C sentri untuk menentukan nilai modusnya? Sama penjelasannya? Sama. Ada yang menanggapi nggak? Tidak ada yang menanggapi? Ada? Tidak ada? Ayo kan, kalau menanggapi loh Bapak, daripada kalian menanggapi lagi. Nggak apa-apa, nggak usah takut-takut. Yang nomor 2 kan kita mencari tepi bawah dari kelas modus, tapi rumusnya BB dikurangi 0,5 jadi kan seharusnya mencari batas bawah. Mencari apa? Yang nomor 2 Nomor 2, mencari. batas bawah apakah ini dari kelas modus. Nah, harusnya apa? Harusnya apa? batas Nomor 2 di sini mencari tepi bawah dari kelas modus. Benar. Langkah kedua adalah mencari tepi bawah dari kelas modus atau L. Rumusnya benar. BB dikurangi 0,5. Nah, BB sendiri apa tadi penjelasannya? Batas bawah. Batas bawah dikurangi 0,5. Ini untuk bentuk soal tabel distribusi frekuensi atau diagram histogram. Untuk apa ini? Maksudnya yang Untuk di data tabel distribusi frekuensi Untuk atau tepi. diagram? Bukan. Untuk tabel distribusi frekuensi atau diagram histogram. untuk tabel. Untuk tabel distribusi frekuensi. Kalau diagram histogram, kira-kira butuh dikurangi 0,5 tidak? Tidak, Kenapa? karena menggunakan rumus. Itu tepi menggunakan, tapi batas lebih bawah. Karena di diagram histogram batas-batasnya dalam bentuk tepi bawah dan tepi atas. Yang nomor 3, yang ini, kapan menggunakan batas atas dikurangi batas bawah ditambah 1? Kapan menggunakan tepi atas dikurangi tepi bawah? Itu kan nomor 3, menentukan panjang kelas. Ada 2 cara nih. Kapan menggunakan batas atas dikurangi batas bawah tambah 1? Kapan menggunakan tepi atas dikurangi tepi bawah? Jika mencari batas atas dikurangi batas bawah tambah 1 itu di tabel Kak, untuk tabel frekuensi. Dan untuk tepi atas dikurangi tepi bawah itu tabel histogram. Ya. Batas atas dikurangi batas bawah ditambah 1 ketika bentuk data yang dimunculkannya bentuk tabel distribusi frekuensi, dan batas atas tepi atas dikurangi tepi bawah ketika bentuk soalnya diagram histogram atau diagram OB. Atau gampangnya kalau diketahui batas atas batas bawah, ya berarti menggunakan BA dikurangi BB ditambah 1. Kalau yang diketahuinya TA TB, ya berarti menggunakan rumusnya TA dikurangi TB. Ya, beri tepuk tangan untuk kelompok pertama. Terima kasih. Kelompok nomor 3 bagian 1 siapa? 3 bagian 1. Kelompok 3. Siapa kelompok 3? Ya, dengerin penjelasan kelompok 3. Pada kegiatan kesehatan. Kenalin dulu. Perkenalkan, nama saya
diketahui kelas modus pada interval 33 sampai 35. D1 frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi sebelum kelas modus, yaitu 11 dikurangi 7 sama dengan 4. D2 frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi sesudah kelas modus, yaitu 11 dikurangi 10 sama dengan 1. L sama dengan batas bawah dikurangi 0,5 sama dengan 33 dikurangi 0,5 sama dengan 32,5. Panjang kelas sama dengan B. Batas atas dikurangi batas bawah ditambah 1 sama dengan 35 dikurangi 33 ditambah 1 sama dengan 3. Maka nilai modus yaitu L ditambah dalam kurung D1 dibagi D1 ditambah D2 dikali C. Maka 32,5 ditambah 4 dibagi 4 ditambah 1 dikali 3, yaitu sama dengan 32,5 ditambah 12 dibagi 5. Maka 32,5 ditambah 2,4 sama dengan 34,9. Ya, ada yang jawaban lain? Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 4 sama? Ada yang mau mengomentari dari penjelasan kelompok 3? Ayo silakan berkomentar. Nilai yang berkomentar ada nilainya juga, harusnya tadi diinformasikan. Ya, ada yang mau dikomentari atau ada yang mau ditanyakan dari penjelasan kelompok 3? Malu bertanya ke Malu. Ina, ada yang ditanyakan tidak dari penjelasan kelompok 3? Tidak ada, sama jawabannya. Berapa jawabannya? 34,9. Kelompok 4? Apanya tolak? Ya, hasilnya berapa kelompok 4? 34,9. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 2. Kelompok keempat nomor 3 bagian 2. Siapa yang jelasin? Faisal? Ayo, Faisal. Nggak usah ceramah ya, jelasin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faisal, saya dari kelompok 4 akan menjawab pertanyaan soal dari 3 bagian 2. Ya. Yang pertanyaan adalah, berdasarkan diagram tersebut, kebanyakan siswa SMPE atau Sindang memiliki tinggi badan, yaitu dengan jawabannya adalah kita menentukan dulu kelasnya, yaitu 99,. Nah, loh, saya bertanya dulu. SMPN Negeri 1 Sindang memiliki, kebanyakan siswa SMPN Negeri 1 Sindang memiliki tinggi badan adalah kalimat yang menyatakan bahwa soal tersebut dijawab dengan modus, itu kata bantunya apa? Tadi lupa di kelompok 3 juga ditanyakan. Jadi soal ini mengacu ke bentuk modus, itu kata bantunya apa? Kalau misalkan kita tidak tahu materinya, oh ini kan hari ini kita belajar tentang modus. Ya. Jadi secara otomatis ya pasti semuanya diselesaikan dengan konsep modus. Misalkan nih ada sembarang soal. Nah, kata bantu ketika soal tersebut harus diselesaikan dengan penyelesaian modus, itu apa kata bantunya? Kebanyakan. Arti kebanyakan itu hampir sama seperti frekuensi tertinggi. Nah, itu. Jadi kata bantu itunya harus digarisbawahi dulu. Ya, biasanya setiap soal itu ada kata kuncinya. Nah, kata kunci menyelesaikan soal modus
Kalau misalkan soal yang membuat soalnya baik hati ya sudah tentu kalimatnya udah enak, tentukan nilai modus, udah selesai. Tapi kalau misalkan tidak ada kata modusnya, bisa juga diganti dengan kebanyakan, sering muncul. Nah itu bisa indikator bahwa soal tersebut diselesaikan dengan konsep modus. Ya silakan lanjut. Ini kelas modusnya yang mana? Kelas modusnya yaitu yang 99,5 sampai 104,5 Pak. Karena frekuensinya yang lebih tinggi. ya, karena batangnya tertinggi. Lanjut. Terus kita menentukan Namanya eksis ya? tepi bawahnya Pak. Tepi Ya, bawahnya lanjut. itu 99,5. Kenapa tidak batas bawah? Karena di diagram histogram itu menggunakannya tepi bawah. Ya. Kemudian kita menentukan panjang kelasnya yaitu 104,5 dikurangi 99,5 hasilnya 5, dan kita menentukan nilai D1 nya itu dengan frekuensi di frekuensi 20 dikurangi frekuensi sebelumnya itu 20 dikurangi 7 sama dengan 13, dan nilai D2 nya adalah frekuensi 20 dikurangi frekuensi sesudahnya yaitu 15, jadi 20 dikurangi 15 sama dengan 5. Kemudian kita masukkan rumusnya yaitu MO sama dengan L ditambah C dikali D1 dibagi D1 ditambah 2, dan hasilnya adalah 99,5 ditambah 5, kemudian D1 nya 13, D1 plus D2 nya itu sama dengan 13 plus 5. Jadi berikutnya adalah 99,5 itu tetap, dan 5 dikali 13 itu sama dengan 65, kemudian dibagi 13 tambah 5 jadi 65 dibagi 18. Kemudian seterusnya adalah MO sama dengan 99,5, 65 dibagi 18 itu 3,6, jadi totalnya adalah 103,1. Jadi nilai modusnya. Iya, modusnya. Totalnya. Jadi nilai modusnya 103,1. 103,1. Kelompok 1? Sama. Kelompok 2? Kelompok 3? Ada yang mau dikomentari? Atau ada yang mau ditanyakan dari penjelasan Faisal? Jelas? Ya, tadi kenapa menggunakannya? Kenapa nggak ditambah 1 ketika mencari panjang kelasnya? Karena ini soalnya bukan distribusi frekuensi, ambil distribusi frekuensi. Jadi soalnya berbentuk diagram histogram. Ya, karena bentuknya diagram histogram, jadi tidak usah ditambah 1. Ada yang punya alasan lain selain dari bentuk diagramnya? Ya, karena di soal itu diketahuinya tepi bawah dan tepi atas, jadi tidak usah ditambah 1. Ini penjelasan pertanyaan siapa tuh? Kenapa kapan menggunakan plus 1, kapan menggunakan tepi atas dikurangi tepi bawah tadi dan dijawab juga. Ya, tepuk tangan untuk kelompok terakhir, kelompok 2 Kanais. Nomor 3 bagian bagian 3. Lumayan seru, yang buat kalian makan waktu banyak menjelaskannya. Berapa lembar kelompok 4? 2 lembar. 2 lembar bolak-balik jadi 4 lembar. Ya, silakan kelompok 2 dijelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elais Mulia Mulkis dari kelompok 2. Berdirinya saya di sini, saya menjelaskan nomor 3 bagian 3. Kita lihat di sini pada soalnya, pada ulangan harian matematika siswa kelas 12 IPA 1 didapat sebagai berikut. Jadi di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 kelas. Nah, pada kelas kedua itu frekuensinya belum diketahui, yaitu S. Jadi langkah pertama, jadi kita sudah mengetahui apabila kebanyakan siswa mendapatkan nilai 76,64, berapakah nilai S. Jadi di sini kita sudah mengetahui kelas modusnya dari sini, dari nilai 76,64.
Jadi kelas modusnya terdapat pada kelas ketiga, yaitu 70 sampai 79, yaitu yang frekuensinya 12. Kita langsung saja ke rumus modus, yaitu MO sama dengan L ditambah D1 per D1 ditambah D2 dikali C. Di sini kita sudah mengetahui kelas modus adalah 70 sampai 79. L atau tepi bawah 70 dikurangi 0,5 adalah 69,5. C panjang kelas. B batas atas dikurangi batas bawah, yaitu 79 dikurangi 70 ditambah 1 sama dengan 10. Di sini ada ditambah 1 karena menggunakan distribusi frekuensi, menggunakan tabel distribusi frekuensi, tidak menggunakan tabel histogram. Jadi ditambah 1. Lanjut, D1 adalah selisih frekuensi kelas sebelumnya. Frekuensinya adalah 12. Nah, kebetulan di sini nilai sebelumnya adalah belum diketahui, jadi kita tulisnya X. Untuk D2 adalah selisih frekuensi kelas sesudahnya. 12 dikurangi 10, sesudahnya itu adalah 10 frekuensinya, sama dengan 2. Karena di sini modusnya sudah diketahui, kita langsung tulis saja 76,64 sama dengan tepi bawahnya L-nya kita tulis 69,5. Kita masukkan D1-nya 12 dikurangi S per D1-nya 12 dikurangi S, kita kasih tutup kurung dulu di dalam kurung dulu biar nggak selitut. Ditambah 2. 2 itu dari ini D2. Lanjut 76,64. Abaikan ini ya. Kita ini abaikan karena ini salah, tidak ada. Ya, terus Jadi ini pindah ruas ke sini, yang 69,5 pindah ruas ke kanan menjadi 76,64 dikurangi 69,5. Jadi sisa sebelah kirinya itu 12 dikurangi S per 12 dikurangi S ditambah 2. Kita buat saja di sininya 10-nya itu per 1 karena sendirian 10-nya, jadi kita buat per 1. Lanjut, hasil dari 76,64 dikurangi 69,5 adalah 7,14. Nah ini 14 itu dari 12 ditambah 2, jadi 14. 120 dari 12 dikali 10, 10x dari 10 dikali x atau x dikali 10. Lanjut, kita dapat ini, kita kali silang dulu, anggap saja ininya per 1. Jadi ininya tetap 120 dikurangi 10x, 14 dikali 7,14 adalah 99,96. Terus x-nya dikali 7,14 adalah 7,14x. Jadi selanjutnya pindah ruas, 99,96 pindah ruas ke sebelah kanan. Lalu yang di sebelah kirinya pindah lagi ke sini, pindah ke sebelah kiri. Didapat 120 dikurangi 99,96 sama dengan 10s dikurangi 7,14s. Di sini kita tinggal hitung saja. Hasil dari pengurangan 120 dikurangi 99,96 adalah 20,04. Pengurangan dari 10,10s dikurangi 7,14 adalah 2,86s. Karena kita mencari s, jadi ini pindah ke sini atau boleh dibalik juga nggak apa-apa. Jadi s sama dengan 20,04 dibagi atau per 2,86. Hasilnya adalah 7.
Jadi nilai X-nya Jadi nilai X-nya adalah 7. Jadi belum dikomentarin dulu. Disuruh cari kesempatan aja biar kasih tanya. Komentarin dulu baru tepuk tangan. Nih kelompoknya nih, tepuk tangan dulu biar ada yang komentar. Ya, ada yang mau ditanyakan dari penjelasan kelompok 2? Yang mana? Kelompok 1, mana Pak? Kenapa kelas modusnya berada di kelas 70 sampai 79 dengan frekuensi 12, sedangkan nilai X sebelumnya itu belum diketahui? Kan bisa aja X itu bisa 20 atau misal 13 atau lebih dari 12. Ulang. Kenapa kelas modusnya berada di kelas 70 sampai 79 dengan frekuensi 12 kan? Nah, sedangkan nilai X-nya itu belum diketahui. Oh, saya mengerti. Maaf Pak, tarik ke sini Pak, sini. Saya juga Pak, kalau di sini. Nah, Jadi kita itu tidak melihat dari frekuensinya, tapi kita lihat di sini. Apabila kebanyakan mendapatkan nilai 76,64, berapakah nilai X? Jadi kita nggak lihat dari frekuensinya, kita lihat dari sini. Nah, 76,64 itu kita lihat di kelas mana? Kan ada di kelas 70 sampai 79. enggak? Jelas, Pak? Ada yang mau nanya lagi? Irfan? Kelompok 4? Tadi nggak ada yang nanya? Faisal? Ayo Pak, Irfan dulu. Irfan nanya, berarti Faisal aja Pak. Ya, tadi penjelasannya dari kelompok 2 sudah tepat. Kita lihat dari nilai modusnya. Ya, di sini nilai modusnya sudah diketahui, berarti otomatis nilai tersebut bisa data langsung ada di kelas mana. Ya, tidak lagi menentukan dari frekuensi kelas. Karena sebelumnya itu kan kita tentukan kelas modus lihat dari frekuensinya. Karena di sini frekuensinya ada kelas yang tidak diketahui frekuensinya, alias disimbolkan dalam bentuk X, maka menentukan kelas modusnya, ya lihat aja dari nilai modusnya berapa. Nilai modus tersebut ada di kelas mana? Ya, secara otomatis kelas yang nilai modus yang terletak pada kelas tersebut, ya secara otomatis kelas tersebut disebut sebagai kelas modusnya. Yang paling tambahan tadi penyebutan 7664. Jadi kalau misalkan kita menyebutkan bilangan desimal, ya contohnya 76,64, itu rata-rata nyebutnya gini, 76,64 itu salah. Bilangan yang di belakang desimal itu sebutnya hanya angka satuan, dia bukan puluhan, bukan ratusan, bukan ribuan. Jadi membacanya 76,64 atau 99,96. Tadi yang dibaca oleh LAS adalah 99,94. Itu salah, karena di belakang koma itu bukan bilangan puluhan, tetapi dia desimal. Jadi disebutnya angkanya saja. Kalau misalkan mau disebutkannya dalam bentuk aturan desimal, 99,9/10, 6/100. Ribet lagi kan? Ya, kalau kita membacanya secara bilangan ya, karena satu angka di belakang koma berarti dia 1/10, dua angka di belakang koma dia 1/100, tiga angka di belakang koma 1/1000. Ya, jadi paling enak kita disebutnya angkanya saja, jadi 99,96. Yang benar tadi penyebutan pas 20,04. Ya. Awas di sana bukan kosong karena tidak ada bilangan kosong. Adanya 0. Jelas? Ya, tepuk tangan untuk kelompok. Ya, pembelajaran untuk hari ini kita selesai. Jadi kesimpulannya nilai modus, apa pengertian modus? Pengertian modus? Ya, modus adalah nilai atau ukuran yang sering muncul atau memiliki frekuensi yang tertinggi. Ya, modus adalah ukuran pemusatan data yang memiliki nilai tertinggi atau nilai yang sering muncul. Rumus modus? Ya, Juanda? MO sama dengan L ditambah C dikali D1 per D1 ditambah D2. Ya, MO sama dengan L ditambah C dikali D1 dibagi D1 ditambah D2. Langkah-langkah menentukan modus yang pertama, Menentukan kelas modus. ya, Ivan apa Pak?
Yang pertama, menentukan kelas modus. menentukan kelas modus. Yang kedua, menentukan Nilai L atau ya menentukan nilai L. Bisa juga dari pengertian rumusnya dia langsung ya. Menentukan kelas modus. Yang kedua, menentukan nilai tepi bawah atau nilai L. Yang ketiga, menentukan panjang kelas. Bisa. Yang keempat, nilai D1 dan D2. D1 adalah D1 adalah selisih kelas modus dengan kelas sebelumnya. D2, awas, di sana kalimatnya selisih, berarti otomatis operasi hitungnya adalah pengurangan, bukan penjumlahan ya. Langkah kelima, ya mencari nilai modus dengan cara mensubstitusikan nilai L, D1, D2 dan nilai C pada rumus tadi yang dijelaskan oleh Juan. Ya, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Cukup? Ya, silakan kembali ke tempat duduk masing-masing. Kita post test dulu sebelum mengakhiri pembukaan. Soal modesnya tidak seperti soal nomor 3B, ketiga D. Gampang. Ditutup bukunya. Ditutup bukunya. Ngetes lah. Ya. Ini apa? Lebih. Soalnya cuma 2, nggak banyak. Waktunya. Ini satunya kemana nih Bang? 12 nabi ya? 12 IPA 1. Ya, waktunya 10 menit. Tanggal 18 November 2021.
Dua menit lagi. Nah, tugasnya sebelumnya dimasukkan di file portofolio. Nanti tugas matematika wajib diselesaikan. Nanti jadi fisika berikutnya diselesaikan. Profesor, saya pesan BSMP. Hasilnya per 5 kita per 1 sama dengan. Jadi per 50 per 50 sama dengan 5. Oh, langsung tidak ada. Oke, 54 ya. Aura dan Dimani, ayo. Punya Dimani dikumpulkan. Iya sih. Ya, untuk pelajaran nanti di materi berikutnya kita bahas bentuk pemusatan data yang ketiga, yaitu bentuk median. Silakan kalian bisa baca di buku paket atau literasi lainnya. Jadi ketika pembelajaran di kelas lagi, kalian sudah paham materi tentang median. Kalau untuk dar tunggal ada di SMP kelas 8. Ya, untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, KF makanya diberangkat perwakilan tadi Iqbal sudah. Iqbal lagi aja ditutup dengan Iqbal pimpin teman-temannya untuk berdoa sebelum mulai. Duduk siap. Sebelum pulang, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, untuk hari ini Bapak cukup sampai di sini. Sekian dari Bapak pamit pulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.